diberikan oleh Allah SWT pahala besar. Kenapa? Karena omona sangat istiqomah, ya, istiqomah menjalankan kebaikan. Di dalam hadis Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita istiqomah di dalam kebaikan, ya, nanti di masa kita tidak berkesempatan dalam keadaan uzur, dalam keadaan musafir dan lain sebagainya, kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti saat kita masih sehat menjalankan kebaikan tersebut. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umumnya sekarang sudah tinggal beliau menerima ganjaran-ganjaran besar itu. Seperti guru besar kita Al-Maghfur Bapak Maulana Syekh. Sebab beliau telah sanna sunnatan hasanatan. Hadis telah jelas mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tidak akan putus pahalanya sampai hari kiamat, sampai masuk surga. Nah, mudah-mudahan tiang pelungguh niki kita ngiring marabasan tuan guru baru ngiring orang soleh, kita cinta kepada orang soleh, kunu ma'as solihin, insyaallah kita akan selamat juga, ya, kita akan selamat. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Hamzan Wadi II Al-Mukarram Dr. dan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Al-Thani bersama Umi Bajang, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat ngiring perjuangan nih. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Pusat IPNW Mukarram dan Guru Bajang lalu Dia Muhammad Zainuddin Al-Thalis, alhamdulillah beliau hadir di depan kita, calon pemimpin masa depan kita. Beliau sedang menuntut ilmu, ya, mudah-mudahan kita doakan beliau dimudahkan di dalam menuntut ilmu ini dan dimudahkan beliau di dalam belajar, ya, belajar, menghafal dan sebagainya. Bapak yang sama kita hormati, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram dan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin MKOM, Pengurus Cabang Nahdlatul Wathon Selong, Labuan Haji, Sukamulia, Pringgasela yang menjadi bagian daripada pengajian silaturahmi pada hari ini, yaitu hari keempat, ya, perjalanan silaturahmi Nahdlatul Wathon sudah masuk di hari keempat, insyaallah sampai hari ke-28 Syawal
Terus berjalan niki sesuai dengan jadwal yang ada. Bahkan jadwal niki kita ke Pulau Sumbawa juga sudah kita hubungi Bima, Dompu, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat. Insyaallah silaturahmi Pusat Watan untuk Nusa Tenggara Barat ini dalam 1 bulan, yang lainnya nanti di luar Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang nunggu sami, Nahdlatul Watan kita selalu berjalan sesuai dengan wasiat guru besar kita. Nahdlatul Watan berjalan terus, siang dan malam tidak terputus. Walaupun atau meskipun dahsyat gelombang arus, Allah, bahasan guru besar kita, walaupun dahsyat gelombang arus, tapi tetap berjalan dalam lindungan Ilahil Quddus. Nah, jadi guru besar kita berdoa, mudah-mudahan kita semua ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di akhir zaman. Di akhir zaman yang namanya zaman fitnah, bila saatnya apa masya Allah, wa inna lillah wa inna lillah, perbanyak takbir dan hasbunallah, dan terus menerus membaca hauqalah. Lalu malas tadang ya, beliau nyuruh kita terus menerus baca hauqalah. Apa hauqalah, Bu? La haula wala quwata illa billah. Bila saatnya apa masya Allah. Apakah sudah saatnya atau belum saatnya? Iran sedang digempur dan menggempur, negara Arab sedang tidak aman-aman. Coba, ini sudah tanda. Di dalam hadis, di antara tanda kiamat yang kecil itu masih, itu kasratul haraj. Apa arti haraj itu? Kasratul qatli, kasratul harbi, banyaknya terjadi pembunuhan, perang. Kasratul fayadanat, banyaknya terjadi banjir bandang, tanah longsor. Di Indonesia sudah banyak. Itu sebenarnya di dalam wasiat jelas doang. Berhenti di timur, di barat menguap, api padam, puntung berasap. Inilah zaman kita, zaman mungkarat, ya sekalian. Zaman mungkarat. Kita disuruh tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Tuhan setiap saat. Jalan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala marak niki. Kita hadir di silaturahmi, kita hadir di pengajian-pengajian. Kalau pelungguh nanti diajak silaturahmi pendidikan di Anjani tanggal siwa jelohat, milih pelungguh hadir? Insyaallah nggih. Tanggal siwa karah pira jelu? Karah 5 jelu. Hari Ahad tanggal 9 Syawal. Tanggal 9 Syawal. 9 Syawal 29 Maret. Itu di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Kesemuanya niki adalah pengajian guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak
Maulana Syekh. Silaturahmi pribadi alhamdulillah sudah kita selesaikan tahun ini. Belum hadir rame. Lalu batu retil lihat dan hadir. Ya. Batu suka mulai entah banyak hadir. Ya, mudah-mudahan. Kemudian silaturahmi tanggal 2 pagi sore itu pengajian guru besar Al-Maqpurah Maulana Syekh di Montombaan di Tampih. Kemarin kita di cabang Pringgabaya ya. Kemudian hari ini cabang Selong, Labuan Haji dan sekitarnya. Insya Allah besok di cabang Lenek, Suralaga dan Aimal. Awal-awal ini kita gabung. Insya Allah setelahnya ya supaya informasi organisasi dan pengajian itu banyak yang mendengarkan, banyak yang menerima. Mudah-mudahan natama dalam hati dah. Bahasan Maulana Syekh laik waktu tiang menghadap Tuan Haji, bahasan beliau sekat tamberi hati, bahasan beliau sekat tamberi hati dengan duit. Itu bahasan beliau dulu. Kemudian beliau juga waktu kami ikut membangun MAK Putri di Pancor dulu, termasuk tiang jadi panitia sampai hampir jadi ya. Dan dananya dari Maulana Syekh langsung setiap 10 hari kita matur di beliau di gedang beliau. Masya Allah. Pertama-tama yang saksikan karamah guru besar kita Al-Maqpurah Maulana Syekh di saat pertama kali kami minta dana untuk bayar bahan. Tiang Tuan Guru Tahir almarhum, Tuan Guru Mahmud, Tuan Guru Anas, Tuan Guru Ruslan. Pasti tiang diikutkan walaupun paling kecil. Ya, walaupun paling kecil. Sama dengan di wasiat beliau, tiang diikutkan juga. Di situ kami ziarah di gedang toko, ya. Di gedang toko beliau sedang mesare. Biarlah Tuan Haji, bacaan beliau. Kita nunas bayar bahan niki untuk dana awal pembangunan MAK dulu. Kita sebut 50 juta berapa dia? 50 juta. Beliau terus masukkan tangan beliau di kantong kanan. Coba hitung, kata beliau kan, hitung. Tangan kiri di kantong kiri, hitung. Di atas, hitung. Lagi di bawah bantal beliau, yang saksikan langsung nih. Di bawah bantal beliau kiri kanan, hitung. Cukup semuanya itu 50 juta. Belum tidak ada diambil dari lain. 50 juta. Harap rezeki baru bahasa beliau kan. Setelah itu kerah pira. Tinggal 5 juta. Nah disitulah beliau memanggil Ummi. Ummi Zuhriyah. Beliau panggil, ya, beliau panggil Ummi Zuhriyah, beliau mengatakan, bahasa beliau, kita angkat yang ini
kira 5 juta misalnya. Dikeluarkan oleh Umi uang baru untuk bayar bahan pertama. Kena tiang ikut jadi panitia dulu. Terus setiap 10 hari, jamaah sekalian, setiap 10 hari kita matur di beliau. Yang masuk juga bersama, ya, dananya langsung dari beliau pada waktu itu. Setiap 10 hari kita masuk. Nah, disitulah beliau bahasa kepada kami pada waktu itu, terusang Tuan Haji. Langsung beliau mengatakan, ndek narak padana ta jamak-jamak ta lombok-lombok. Ini bahasan beliau. Alhamdulillah kita dapat doa beliau. Nah, itulah di antara karomah guru besar kita, banyak sekali. Termasuk Umuna Al-Mujahidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian silaturahmi yang berbahagia. Di dalam sebuah hadis Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kita sebagai umat Islam, orang mukmin, dia narak putusna aran pahala. Bahkan Al-Quran mengatakan falahum ajrun ghair mamnun. Falahum ajrun ghair mamnun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Untuk mereka adalah pahala yang tidak pernah terputus. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, jelas hadis Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam sudah mati, sudah dikubur, pekerjaan dunianya sudah putus. Amal yang dikerjakan di dunia ini sudah putus. Salat, puasa, putus. Illa min salas. Kecuali yang 3 tidak pernah putus. Bahkan Imam Sayuti menyebutnya 10. Bahkan dalam hadis lain menyebutnya 7. Sab'un. Sab'un. Bahkan disebut jelas sama hadis wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Dia di dalam kuburnya setelah wafatnya, pahalanya tetap datang. Amal solehnya, pahalanya tetap datang. Ujriya lahu. Oleh karena itu disebut dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik, sab'un yu'jaru fihinna min ba'dihi. 7 amal yu'jaru fihinna min ba'dihi, diberikan pahala dari amal itu setelah dia meninggal dunia. Pertama, man bana masjidan falahu ajruhu madama ahadun yusalli fih. Man bana masjidan, orang yang membangun masjid selama orang datang di situ sholat Jumat, sholat jamaah, selama masjidnya tidak ditutup.
Kalau tutup terus, artinya tidak pernah didatangi masjidnya, sudah putus pahala. Yang kedua, man ajra nahron, orang yang membuat aliran air, ya irigasi. Selama air itu mengalir dan dimanfaatkan oleh jamaah orang-orang banyak, maka orang yang telah ikut serta membuat itu diberikan pahalanya. Yang ketiga, orang yang menulis mushaf atau menyumbang mushaf di masjid, di madrasah, di pondok pesantren, selama mushaf itu dibaca, pahala untuk orang yang menulisnya, orang yang menyumbang juga tetap ngalir. Yang ketiga, yang keempat, orang yang membuka mata apa? Mata air. Dari mata air itu keluar air, sumur bor, sumur biasa, dialirkan ke masyarakat, dialirkan ke pondok pesantren. Selama itu orang yang telah berjasa membuat itu selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang tua kita dulu yang menanam mangga, menanam kelapa, menanam yang buah-buahan yang kita bisa makan itu. Luar biasa pahala beliau-beliau itu. Masya Allah. Garasa-garsan. Kemudian berikutnya, man 'allama ilman, ulama. Ya. Ulama. Guru besar kita Al-Maqfullah Bapak Maulana Syekh. Beliau jangan putus hafalan beliau. Paling kaya beliau. Kaya dunia, kaya akhirat, luar biasa. Guru besar kita, Masya Allah. Berapa pondok pesantren seluruh Indonesia, ya, berapa majelis taklim pondok pesantren yang sudah dicatat semuanya itu 2.400 sekian, dengan majelis taklimnya, dengan lembaga TPQ-nya dan segalanya. Dari situ ngelak pahala untuk beliau. Kemudian man taraka waladan istaghfara lahu wa yad'u lahu min ba'dihi, yakni idza kana shalihan. Shalihan maksudnya di sini orang Islam. Orang punya anak, nina maupun mama, dia masukkan sekolah, ya, dididik di madrasah, dan anak itu sudah bisa ngaji dan selalu mengingat orang tuanya, astaghfirullahalazim li wali walidayya. Tetap bijan pelungguh berdoa marak niki, astaghfirullahalazim li wali walidayya. Rabbi ghfirli wali walidayya waliman lahu haqqun alayya. Nah, Rabbi ghfirli wali walidayya. Apa itu? Apa ayatnya? Kama rabbayani adul. Nah, iza kana al-waladu salihan wa qad 'allamahu al-adaba wal qur'ana wal ilma fayakunu ajruhu liwalidihi min ghairi an yanqusa min ajri waladihi syai'. Coba. Kalau anaknya orang baik, girang ibadat, girang ngaji, hanya mercon dong kalau lebaran. Ya Allah, luar biasa itu. Apa namanya, petasan tuh, luar biasa. Dek, nak pilih waktu. La ilaha illallah, maghrib, zuhur,
Nah, nurut rudaliran. Luar biasa. Sampai sekarang, apalagi jemaah lebaran topat. Beli suara nama target dengan tarawih. Waqad 'allamahul adaba. Si ayah telah mendidik anaknya adab. Adab pertama. Artinya ayah mendidik anaknya adab itu artinya si ayah masukkan dia sekolah agama, masukkan dia ngaji Al-Qur'an. Wa 'allamahul Qur'an wal ilma fayakunu ajruhu liwalidihi min ghairi ayyang min ajri waladihi syai'. Maka ayahnya selalu mendapat pahala dengan tidak mengurangi pahala anaknya yang ngaji itu. Angkat sila jemaah sekalian. Menarak tamat aliyah bijan pelungguh, tamat le ma'had. Tamat le ma'had. Le batur teta ma'had. Mutaharijin ma'had paling banyak juga di sini. Ini ustaz-ustaz ini mutaharijin ma'had dong. Allah, alhamdulillah. Ustaz muazzin namanya Wazir. Oleh ini di Kalimantan dia. Itu Ustaz Saleh saya lihat di belakang tuh. Dari Batam. Ya. Alhamdulillah sudah punya pondok pesantren semua. Mari istiqomah ya kepada Nahdlatul Watan, sebab pesan guru besar kita, beliau mengatakan muntamili pada tetap bareng dengan beliau dunia akhirat. Beliau di dalam wasiat mengatakan, wahai anakku, mari kembali kepada NW karya sendiri. Wahai anakku, mari kembali. Diajak kembali wah pada lalu ruana. Harap batur lalu teh kelayu. Hah? Dua. Lalu jombe. Lalu jadi wahai anakku, mari kembali kepada NW karya sendiri. Tak usah lari ke sana kemari. Dilarang kita mau melarikan diri dari NW. Tak usah lari ke sana kemari. Wana betim, wana bedaya, wana barat. Tak usah lari ke sana kemari. Harapan beliau apa? Agar bersama sepanjang hari. Adik tak tetap barang bahasan beliau. Nah, kalau kita tetap ngiring pakayunan beliau, tata cara beliau, sunnah beliau kita hidupkan marak niki, insya Allah kita akan bersama beliau. Itu sebenarnya kita disumpah baiat yang sekalian. Apa gunanya sumpah baiat niki? Agar kita diakui oleh Maulana Syekh nanti. Angkat silanggar sumpah baiat jauh. Dia naliu Bapak Maulana Syekh belum. Sangat bahaya dunia akhirat. Banyak terbukti, banyak terlihat. Imannya mati, takwanya. Kalau sudah mati iman, takwa sudah melarat, tak ada hanifiyah, tak ada bahaya. Nah, karena itu anak-anak kita nih sekalian, mari kita perhatikan, kita jaga betul, jangan dia menjadi penyakit di tengah-tengah umat nanti. Menjadi penyakit, akhlaknya tidak bagus, lalu maling manuk, maling teluk. Nah, itu sebenarnya ulama mengatakan, fa iza kanal walid la yu'allimuhul qur'ana wa yu'allimuhu tariqal fisqi yakunu wizru ala abih
min ghairi ayyang qusa min wizri awaladihi syai'. Kalau si ayah tidak mendidik anaknya adab, tidak mendidik anaknya Al-Quran, tidak mendidik anaknya ilmu, artinya tidak menyekolahkan dia, hanya dibiarkan mengikuti orang-orang fasik, tidak ibadat, tidak puasa, dan minum tuak doang, tulik kebun. Yakunu wizruhu ala abih, maka dosa si anak ini ditumpukkan kepada ayahnya. Berat, ya. Yakunu wizruhu ala abihi min ghairi ayyang qusa min wizri waladihi syai'. Si dosa anak tidak kurang sebab si ayah lengah pada anaknya, tidak mendidiknya bagus, maka si ayah dan ibu ini dibebani dengan dosa. Nauzubillah. Mentabani dosa berat nak boleh terlampak dalam julu kiamat sekalian. Kita guru besar kita menyuruh kita terbang nanti hari kiamat, nanti di depan tete mustaqim niki, tete jahanam dan dengar nih. Para ulama disuruh diam di situ, kip, silakan berhenti dulu, jangan masuk. Jangan tinggalkan umatmu, jangan tinggalkan murid. Kip. Beliau disuruh diam di situ. Bukan artinya beliau tidak berhak masuk surga pertama, bukan. Nabi kita saja disuruh di situ. Nabi kita tidak mau menekan knop lift menuju surga itu. Ya. Beliau mengatakan ummati. Qala ya Muhammadu, madza turidu an asna' bi ummatik? Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan saya lakukan untuk umatmu? Qala ya Rabbi ajil hisabahum. Ya Allah, segerakan hisab mereka, jangan mereka lama-lama di sini. Itu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya kepada umat. Begitu juga guru besar kita Al-Maqfullah Maulana Syekh, ditugaskan untuk mensyafaat muridnya, tentunya yang cinta kepadanya, yang taat kepadanya, yang istiqomah pada perjuangannya. Kalau yang sudah berlari ke sana kemari, mungkin ya beliau ya begitulah, memang nasibnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang pelungguh nggih jamaah sekalian tetap istiqomah nggih, kita doakan diri kita tetap istiqomah ngiring umuna al-mujahidah, ngiring ketua umum Pusdatul Watan sebagai pengganti penerus perjuangan Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan kita selamat selamat sampai akhir hayat kita, husnul khotimah, masuk surga. Marak doa guru besar kita masuk surga bighairi hisab, insyaallah. Jadi modal cinta marak basanton guru luar biasa itu. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kaifa tara ya Rasulullah fi qaumin ahabba qauman walam yalhaq bihim. Nabi seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, ada orang cinta kepada orang lain tetapi dia tidak pernah bertemu, dari segi amalnya juga jauh, amal orang yang dicintainya di sana di langit tapi dia masih di bawah. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Turun ayat, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sesungguhnya dalam wasiat dipesan kita oleh guru besar kita,
tetap beserta kaum mukhlisin, tetap bersama kaum solehin, teguhkan hubungan dengan muhibbin, putuskan hubungan dengan mufsidin. Nah, yang nyada perjuangan ya disuruh kita jauh, ya, melihat doang batur bergabung. Lupa wasiat Bapak Maulana Syekh. Auzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya sekalian. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi kenyataan nanti. Alhamdulillah yang ngiring Syekh Mustafa pengurus wilayah peletakan batu pertama niki. Waktu selesai ultah dulu itu, nggih, selesai ultah. Terima kasih, mohon dimaafkan atas kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa niki nanti di acara doa syafaah ibu-ibu belum apa dikasih kesempatan untuk musafahah nggih. Untuk musafahah nanti. Belum siap beramal untuk pembangunan niki. Hah? Harap juga dah kepeang. Mudah-mudahan nggih. Terima kasih.